Dibunut. Aku sih. Pakai topi lu sih. Anggota DPR tambah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini program Yulianto Berbagi. Jadi program Yulianto Berbagi kali ini kita akan bagi-bagi nih ya. Bagi-bagi makanan ya. Banyak ya yang kita bagikan, di mana kita akan berbagi. Maka masyarakat cukup kirim mawar ya. Jadi dengan kirim mawar maka kita sudah bisa berbagi. Nah, jadi silahkan ya. Jadi yang ingin berbagi, jadi kalau ini namanya keripik. Jadi keripik ini cukup dengan 10 mawar. Jadi kalau 10 mawar dikirim pada cara saya, maka satu keripik ini akan kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi silahkan ya. Jadi kalau keripik ini kita bagikan, maka 10 mawar yang Anda kirim akan menjadikan rezeki untuk orang lain. Jadi silahkan ya yang mau berbagi, silahkan mari kita berbagi bersama Yulianto Berbagi ya. Yulianto Berbagi untuk program keripik. Terima kasih ya, ini untuk program keripik. Kita sekarang ini akan berbagi keripik ya. Jadi ini luar biasa. Kalau jenengan memang ingin berbagi, berbuat baik, saatnya bergabung ya. Ini luar biasa ya, Ibu Zanuba. Jadi silahkan ya, di tap layarnya juga boleh ya. Silahkan jenengan bisa tap layar, bisa juga dengan berbagi ya. Jadi silahkan ya, silahkan yang ingin berbagi keripik pisang. Nah, ini berbagi pisang, di mana cukup dengan 10 mawar maka jenengan akan mendapatkan bisa berbagi. Ayo, Bibi Bos, ayo kirim dong 10 mawar. 10 mawar bisa mendapatkan keripik untuk dibagikan kepada ini yang nonton ya. Jadi kalau dapat 10 mawar, kalau kirim 10 mawar, gift 10 mawar loh, itu sudah bisa mendapatkan keripik. Nah, ini kalau beli harganya 5.000. Jadi silahkan ayo bagi, kirim giftnya kepada kita, maka 10 mawar akan menjadi bagian dari kita berbagi ya. Jadi silahkan ya, ada Baby Bos ada, kemudian ada Sayang yang udah datang. Ayo, mana tunggu, di mana letak kepedulianmu. Kalau memang kamu peduli, maka pasti akan memberikan. Nah, kalau hati berapa? Kalau hati 100 koin, berarti akan mendapatkan 10. Jadi 10 keripik yang akan kita berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, kebetulan di belakang tempat saya lihat ini ada sekolahan. Nanti kita bisa bagi ke anak-anak sekolah, atau bisa jadi juga kepada orang-orang yang sedang pergi ke sawah. Jadi silahkan ya. Jadi silahkan yang ingin berbagi bersama Yulianto Berbagi, maka kami akan menyalurkan pembagian yang Bapak Ibu teman-teman berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang sistem marketing untuk yang jualan ini perlu dievaluasi kayaknya, Pak. Gimana? Ya maksudnya kan kayak kemarin kan pas nge-live sendiri saya ya, itu yang 1,5 jam ya Pak ya. Itu kan berapa orderan itu ya? Itu kan lumayan ya. Tapi untuk karena itu hari itu emang promonya bagus ya Pak ya. Itu kan di promo itu beli 3 gratis 1, kan otomatis itu menarik audiens ya, menarik kayak pemirsa untuk membeli kan. Soalnya beli 3 boleh mic ya, bebas mau yang mana itu. Kalau udah beli 3 itu di harga live itu cuma 18.000. Kemudian untuk harga non live itu kan 48.000 untuk 4 pieces ya, untuk 4 piece. Sementara di saat live itu cuma di 18.000. Kan otomatis pemirsanya itu menggerakkan hatinya, wih murah nih, di saat live itu hanya di 18.000. Kemudian di saat nggak live itu kan udah
berapa 48.000, otomatis kan sangat menghemat ya. Itu otomatis kan audiennya, pemirsanya lebih bergerak ke situ, tertarik di saat live. Kemudian di saat gak live, harga akan kembali normal kan Pak. Otomatis aku nggak mau dong CO di saat off live, soalnya kan harganya normal. Ini cepat-cepat di payment di saat live gitu Pak. Jadi kalau live itu emang lebih cenderung ke kayak menawarkan dengan harga-harga spesial Pak. Pasti. Iya. Kekuatan live itu adalah bebas ongkir. Iya betul. Jadi kalau udah live bebas ongkir, ya. maka itu akan menjadi produk unggulan. Yang kedua, ketika kita live itu harus ada gimmick, entah itu diskon, potongan harga, atau tambahan hadiah, itu harus. Tanpa itu, maka orang tidak bisa memperhatikan dengan fokus. Sekarang bayangin ya, kamu seakan-akan ini berada di pasar. Nah, pasar ini ramai, maka kamu akan semangat, ayo datang ke warung kita dong, mampir dong, satenya enak, warungnya enak, dan lain sebagainya. Itu ada yang orang lewat saja, ada orang yang nggak peduli, tapi ada juga orang yang nengok, ada juga orang yang mencari. Nah, kalau kamu kebetulan dapat orang yang mencari, maka begitu ketemu pasti langsung beli. Betul. Kalau kamu dapat orang yang menengok, orang iseng-iseng, itu memperhatikan. Tapi hanya penasaran, itu warung kita apa sih? Oh, ternyata warung sate dan warung bakso sekarang diskon. Berapa diskonnya? 3 mangkok 1 gratisnya. Penasaran? Coba yuk cicipin. Nah, itu ada. Tapi ada juga orang yang nggak peduli. Bahkan dikasih gratis pun dia tetap lewat saja. Nah, disinilah namanya dagang. Jadi dagang ini adalah membangun sebuah konsep market. Ketika kita konsep market, maka ketika kalian ada di suatu ruang untuk live, maka yang kamu hadapi nanti bukan ruangan ini, tapi bayangan kamu, hayalan kamu adalah di depan penonton. Memang untuk bicara live ini kreativitas, diskon, gimmick harus. Tanpa itu pasti nggak akan sukses. Asnawi ya, kan bagian belakang layar ya. Dia bagian kayak bagian di ininya, di apa? Yang megang akunnya ya Pak ya. Jadi dia kan kayak bagian apa ya, kayak di keranjang kuningnya, bagian ngedit-ngeditnya juga masih kurang ini Pak. Saya sendiri pun belum paham. Jadinya itu evaluasinya gimana, jalan keluarnya itu gimana. Misalkan kayak kemarin ya Pak ya, kan kita dengan harga 9.000 ya. Kemudian di saat non live itu pun harganya sama, jadi nggak ada ketertarikan buat pemirsa. Ya pasti. Iya. Nah, makanya ya, kenapa saya pulang, saya hari ini mau tak meetingkan. Live itu nggak bisa di jam sepi. Betul. Nah, seharusnya live ini, harapan saya studio ini live itu 24 jam. Nah, nanti konsep live-nya adalah konsep live dengan selesai siaran dapat amplop. Sudah. Selesai siaran gajian, selesai siaran gajian. Sehingga orang akan menjadikan, oh hari ini saya butuh uang 30.000, saya mau nge-live. Nah, jadi nanti akhirnya enak. Nah, ini yang belum muncul di sini. Karena pembangunan desa digital, studio-studio untuk live ini, saya akan berada itu akan muncul di beberapa desa. Nah, nanti orang yang sudah teruji, saya kita di sini udah pinter. Nanti kita bantu untuk buat di rumah. Jadi nggak perlu kesini. Oh ya. Jadi nggak perlu kesini. Nanti tinggal kalian masih tak suruh kesini karena kalian masih belum mampu. Tapi kalau nanti sudah mampu, ya sudah bikin aja di rumahmu. Nanti tak siapkan prasarananya dari sini, tak support dagangannya, kita yang kirim, kita yang membuatkan akun. Itu tujuannya sebetulnya itu. Kenapa? Karena konsep di sini banyak masyarakat itu yang tidak berani melangkah membuat usaha, apalagi ini ya, ini merintis TikTok ini susahnya minta ampun. Kamu jangan lihat yang udah sukses, susahnya minta ampun, nggak gampang. Tapi ketika akunnya sudah jadi, kayak akunnya tabung haji umroh itu, sekarang ini sebulan itu omsetnya bisa sampai 3 miliar. Tapi ya sehari biaya iklannya bisa 30 juta. Ya semua sama, bahwa orang mancing harus punya pancing, harus punya makan.
jangan Mas Klawu mancing cuma ditunjuk dong. Ada ikan ditunjuk nanti ikannya loncat ke Mas Klawu. Nah itu kan bukan nggak bisa, itu Mas Klawu harus melewati fase jadi wali dulu. Nah sekarang kan masih wali murid. Jadi itu ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang dicapai seorang Yulianto itu bim salah bim. Enggak, kita prosesnya panjang. Nah, merintis kayak gini perihnya tuh lama. Ini kalau nanti 3 bulan, 4 bulan jadi itu udah luar biasa. Tapi ketika sudah jadi, ini bisa menghidupi bukan hanya untuk di sini, orang sekampung bisa itu menikmati.